Ya. Selamat pagi semuanya, yang terhormat Ibu Gita Surjatmojo, MA, MPSI, psikolog. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang good mental, good future. Kami berangkat Viola Lavidia, Dava Putra Prasetyo, Muhammad Ihsan Kimin, Efrem Elianto. Kami dari Universitas Muhammad Jaya dan kami dari kelas A. Yang pertama adalah konsep pembentukan diri. Maksudnya adalah pengamatan terhadap diri sendiri. Bagaimana kita mengetahui di mana nilai lebih kita dan nilai kurang kita. Sehingga kita dapat memperbaiki nilai kurang dari diri kita sendiri dan lebih mengembangkan nilai positif dari diri kita sendiri. Yang kedua, atau yang biasa kita ambil contoh dari umpan balik dari orang lain. Oke, di sini menurut saya lebih banyak anak-anak mengalami risiko tinggi dalam menerima kritik ataupun umpan balik dari orang lain. Sehingga kita melakukan sesuatu yang sudah kita lakukan dengan maksimal dan kita menerima umpan balik yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Anak-anak dapat merasakan down, sehingga alangkah baiknya kita belajar bagaimana menerima kritik dari orang lain dan belajar untuk lebih baik lagi. Yang ketiga adalah konteks sosial, di mana kita mengalami yang namanya berinteraksi dengan orang lain, masyarakat di sekitar kita. Dengan bersosialisasi dengan tetangga lainnya, apakah kita merasa lebih baik atau tidak di lingkungan tersebut. Yang keempat adalah nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi seseorang, sehingga jika kita tidak mengendalikan diri kita dengan baik, dapat membuat kita kebingungan mana yang harus kita lakukan dan tidak. Contohnya memiliki nilai budaya yang bisa memahami situasi, sehingga kita tahu harus bertindak apa atau bagaimana sehingga tidak membuat kita keliru dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar misalnya. Apa penyebab stres? Stres didefinisikan sebagai ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik, emosional, dan spiritual manusia yang pada suatu saat yang mempengaruhi keadaan fisik manusia tersebut. Charles D. Clarebridge menyebutkan stres adalah tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek dalam lingkungan atau sesuatu stimulus yang secara objektif adalah berbahaya. Stres juga bisa diartikan sebagai tekanan, ketegangan, gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang. Jenis umum stres dibagi menjadi dua, yaitu stres akut, stres yang dikenal juga dengan fight or flight response. Stres akut adalah respon tubuh terhadap ancaman tertentu, tantangan, atau ketakutan. Respon stres akut yang segera diinsentif di beberapa keadaan dapat menimbulkan gemeteran. Yang kedua, stres kronis adalah stres yang yang lebih sulit dipisahkan atau diatasi dan efeknya lebih panjang dan lebih sumbernya faktor stres yang dihadapi siswa. Aktivitas yang terlalu berat, aktivitas diadakan di sekolah bisa dihabiskan sebagian besar tenaga seorang siswa. Meski sudah kelelahan, sebagian siswa ada yang masih ingin untuk mengikuti pelajaran tambahan lewat les atau kursus setelah jam sekolah usai agar mendapat nilai yang maksimal. 2. Kurang tidur. Siswa memerlukan istirahat yang cukup, terutama setelah seharian beraktivitas di sekolah agar dapat mengisi kembali energinya di pagi hari. Oleh karena itu, siswa dianjurkan untuk dapat waktu istirahat yang cukup. Penting untuk diperhatikan, kurang tidur bisa berdampak mood yang buruk, perilaku, ketentuan nilai, daya ingat. Yang ketiga, bullying. Bullying baik secara fisik, verbal, atau emosional juga beresiko membuat seseorang siswa merasa tertekan. Jika mendapati tanda-tanda bullying pada siswa seperti enggak ke sekolah tanpa alasan yang jelas, penurunan prestasi di sekolah, tidak memiliki teman, atau sering muncul luka saat pulang sekolah, sebaiknya siswa tersebut berkomunikasi dengan orang-orang terdekat untuk berbicara dari hati ke hati. Apabila ia memang mendapat ancaman dari temannya,
berikanlah dukungan kepadanya agar ia bisa lebih percaya diri dalam menjalani hari-harinya di sekolah. Reaksi yang diberikan oleh stres, emosi, mengakibatkan perasaan kuat yang tidak biasa bisa dikenal disertai dengan perubahan secara fisik, contohnya mual dan pusing, fight or flight, respon fisik seorang individu serta spontan terhadap sesuatu ancaman yang menarik mereka untuk melawan fight atau berlari fight. Coping, reaksi seseorang terhadap peristiwa yang mengandung stres dan ingin dihadapi dengan mengambil alih kontrol, mengurangi, dan menoleransi beban yang dimiliki. Next. Coping adalah kemampuan untuk menguasai, mengurangi, mentoleransi emosi yang diakibatkan oleh stres. Dua cara orang melakukan coping terhadap masalah, negatif dan positif. Untuk yang negatif bisa disebut dengan destruktif atau yang menghancurkan. Tentu yang akan saya sebutkan tidak asing lagi di telinga masyarakat. Ada putus asa, berperilaku agresif, menyalahkan diri sendiri, dan memuaskan entah dengan belanja atau menonton film. Cara yang ini hanya bertahan dalam kurun waktu sebentar dan kurang efektif sehingga harus dihindari. Yang positif ini disebut dengan konstruktif, yang artinya upaya untuk menangani beban atau masalah dengan cara yang sehat. Yang positif inilah yang harus digunakan karena juga dengan metode ini, masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan secara tuntas. Cara coping yang positif ini memiliki 3 kategori. Yang pertama, appraisal focus coping. Menerima bahwa beban yang kita hadapi itu ada, dan kita harus lihat bahwa beban ini adalah sesuatu yang positif. Misal ada tugas banyak, lihatlah ini sebagai bekal di masa depan. Kedua, problem focus coping. Di sini kita lebih berfokus kepada penanganan masalah. Pertama, kita harus kenali terlebih dahulu masalah yang kita miliki. Cari cara tindakan apa yang sebaiknya kita ambil untuk menangani masalah tersebut. Kemudian take action. Dapat juga dilakukan dengan mencari bantuan. Bagaimana caranya? Berkomunikasi dengan orang-orang terdekat, ceritakanlah masalah yang dihadapi, kemudian minta saran atau pendapat agar memudahkan kita untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir dan terpenting adalah mengembangkan time management. Bagaimana agar masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Ketiga, emotion focus coping. Berfokus kepada perasaan. Tentu saat kita di bawah tekanan, pasti mood kita buruk dan berantakan. Emosi itu normal dan dapat diterima. Jadi kalau misalnya kita tertekan, kita mau nangis atau marah-marah tidak apa-apa. Keluarkan saja, asal jangan sampai merugikan orang lain. Cara mengurangkan atau menjelaskan emosi dengan menulis dalam kertas atau berkomunikasi. Cara lain untuk menangani emosi yang kita alami bisa dalam bermeditasi atau berolahraga. Bagaimana cara membangun mental yang kuat? Pertama, jangan takut akan kegagalan. Kedua, tidak membandingkan diri dengan orang terdekat. Tiga, berkomunikasi dengan orang lain. Dan keempat, apresiasi dirimu. Oke, gunanya kepercayaan diri itu adalah meningkatkan motivasi belajar, tidak takut akan tantangan, dan meningkatkan pikiran positif. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri terhadap siswa? Yang pertama, tentukan tujuan. Itu apanya sekolah. Tentu untuk menggapai cita-cita dan untuk bekal di masa depan. Atau bisa dimulai dari jangka pendek. Siswa belajar agar mendapat nilai bagus dan memperluas wawasan. Yang kedua, apresiasi hasil kerja kerasmu. Siswa-siswa sering merasa bahwa kerja keras mereka sia-sia atau bahkan kurang. Mengapresiasi diri sendiri sangatlah penting dalam membangun kepercayaan diri karena dengan itu pikiran tidak hanya dipenuhi dengan hal-hal negatif. Yang ketiga, afirmasi. Afirmasi ini adalah kata-kata pernyataan positif yang kita inginkan kepada diri kita sendiri. Afirmasi dapat membantu para siswa untuk berpikir positif dan membuat diri menjadi bersemangat, bahagia, dan percaya diri saat menghadapi masalah. Contohnya, saya hebat dan bisa melewati tantangan ini.
Yang terakhir, self-reward. Berikan hadiah kepada dirimu sendiri setelah berhasil memecahkan suatu masalah, seperti tugas atau ulangan, misalnya membaca buku kesukaan, membeli makanan, atau melakukan hal-hal yang membawa kebahagiaan sebagai upah dari kerja kerasmu. Next. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.